Eh, Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas negosiasi dari kelas komunikasi bisnis. Saya Restu Pramesti Sugara. Saya sendiri Alfred Pandak. Ya, jadi di sini kami akan memilih skenario 1, di mana saya akan menjadi manajer manufaktur. Dan saya sebagai kliennya. Ya. Oke, mari kita mulai saja. Uh, Selamat siang Bapak Alfred. Selamat siang Bu Restu. Jadi saya udah baca email Bapak, dan saya paham Bapak ingin membuka clothing brand ya? Ya, benar sekali Bu. Ada kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang juga ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, jadi Bapak ingin produksi berapa banyak? Jadi kami akan memulai bisnis di sini sebagai reseller dan rebranding produk clothing untuk dijual kembali ke retainers. Untuk awal kami berencana memproduksi sekitar 500, tapi akan terus bertambah hingga 1000 nantinya dengan berbagai macam ukuran dan warna. Itu akan dijual per bulan? Kalau dari saya sih bakal menjual sefleksibel mungkin untuk di awal. Saya nggak masalah sih kalau fleksibel, tapi menurut saya harus lebih logis dan spesifik. Ya, benar. Tapi sebelumnya saya boleh tahu Kak, situasi akan seperti apa dalam proses produksi dan pengiriman? Berapa lama kira-kira? Itu sih belum tentu, tapi kemungkinan 2 minggu. Makin banyak, makin memakan waktu pastinya. Oke, nggak masalah sih. Tapi masalahnya bisnis ini belum punya tempat yang luas untuk simpan produknya. Jadi kami juga nggak tahu waktu yang pasti untuk pengirimannya. Jadi mungkin kami bakal pesan pas produknya sudah sedikit dan tempatnya sedikit kosong. Oke sih, tapi kita nggak bisa ngasih harga rendah kalau jadwal pengiriman yang nggak tentu seperti itu. Oke, paham. Satu produk kayak kaos lengan pendek, berapa banyak variasi ukuran atau warnanya? Semua size dari XZ, double XL, dan 10 warna masing-masing. Sip, kalau itu sih ada semua ukuran dan warnanya. Kalau misal kami order 100.000 buah kaos dalam satu waktu, harga per unit kira-kira berapa? Tergantung, kalau misal bisa nyesuaiin waktu pengiriman. Kalau seperti yang fleksibel tadi, saya bisa kasih harga 30.000 kaos lengan pendek dan 40.000 untuk kaos lengan panjang. Kalau pesannya banyak, apa nggak bisa kasih harga yang lebih rendah? Bisa aja, Pak. Tapi yang penting waktu pengirimannya bisa disesuaikan. Kalau misal Bapak jual dengan stok minimal dalam sebulan, saya bisa turunin harga 10.000 per kaosnya. Kalau misal saya pesan stok minimal untuk 6 bulan, berturut-turut dengan waktu pengiriman fleksibel, kira-kira bisa kasih harga yang sama? Selagi masih ada limit dengan waktu pengiriman, saya rasa masih bisa diterima. Oke. Ngomongin waktu pengiriman, kalau kami mau kasih harga rendah, kami harus kirim bulanan. Tapi kami bisa kasih Bapak menyesuaikan ukuran untuk pemesanan sampai batas waktu tertentu. Jadi Bapak bisa mengatur tempatnya supaya muat. Kayaknya nggak bisa deh, Bu. Fleksibel itu penting banget buat kami karena kami pakai model just in time dalam pengirimannya. Kalau gitu, kita nggak bisa kasih harga rendah. Seperti yang tadi saya bilang, kami nggak masalah sama pengiriman fleksibel. Tapi kita nggak bisa kasih harga terbaik tanpa komitmen reguler dari Bapak. Maaf banget, tapi kayaknya ada pemahaman yang kurang dari pihak Ibu. Kami berpotensi untuk pesan jutaan stok per tahunnya. Pengiriman fleksibel bukan berarti kita nggak jualan tiap harinya, tapi kami cuma harus kontrol waktu dan kuantitas produk. Iya, saya ngerti. Tapi pihak kami punya hambatan sendiri di bagian logistik. Kalau kita nggak tahu kapan dan berapa banyak pemesanan nantinya, itu bakal numpuk harga untuk kami, dan kami nggak bisa akan hal itu.
Saya rasa kalau Bapak ingin pengiriman yang fleksibel, Bapak harus tanggung biayanya. Maaf banget, tapi kami juga harus mempertimbangkan risiko dari permintaan Bapak. Oke deh, coba dipikir-pikir dulu. Oke. Tadi saya udah omongin masalah ini ke tim kami. Semoga bisa jadi alternatif bagus untuk pihak kita berdua ya. Ya gimana jadinya, Bu? Jadi sebenarnya masalah kita kan kalau Bapak nggak bisa mengatur berapa stok bulanan, pihak kami akan kehilangan uang dan menawarkan harga rendah. Dengan menawarkan harga rendah seperti yang Bapak minta. Oke, Solusinya adalah kita punya beberapa kontrak buat jadwal pengiriman fleksibel ini, tapi dengan nominal stok per kuarter. Jadi kalau nanti di akhir kuarter pihak Bapak nggak bisa memenuhi syarat, harganya akan beda. oke sih. Tadi juga saya berpikiran untuk memesan selama 6 bulan berturut-turut. Tapi ini ide yang buruk. Saya juga ingin ini bisa berjalan, tapi kalau misal mau harga rendah, kita harus bisa jamin pesanannya bisa setahun penuh atau enggak. Mungkin saya akan membagikan solusi kedua. Solusinya adalah Bapak bisa bayar 25.000 untuk kaos lengan pendek dan 35.000 untuk kaos lengan panjang. Lalu Bapak bisa pakai kontrak 6 bulan dengan minimum stok per kuarternya. Itu solusi yang bagus. Tapi bisa nggak kami memiliki batas minimum untuk seluruh periode biar tetap fleksibel? Aduh, nggak bisa lagi tuh, Pak. Oke, coba saya hubungi tim saya dulu ya. Oke. Jadi gini, gimana kalau Bapak bakal pesen 100.000 kaos dalam 6 bulan dengan harga 25.000 dan 35.000 untuk kaos lengan panjang? Ya, benar. Berdasarkan pengiriman, pemesanan bakal fleksibel, tapi Bapak harus komit untuk memberitahu kami terlebih dahulu. Ya, kira-kira 3 minggu sebelumnya. Iya, saya juga butuh detail ukuran, warna, dan lain-lain. Oke, berarti nggak masalah ya. Oke, Tapi nanti ada penalti kalau misalnya Bapak nggak bisa memenuhi target minimum. saya kira kita setuju untuk pihak kami hanya akan membayar biaya unit untuk kekurangannya. Iya, tapi kita juga perlu menyetujui minimum terpisah untuk kaos-kaosnya. Oke sih, nggak masalah. Oke, kalau gitu kita langsung aja tulis di kontrak untuk diproses dalam minggu depan. Sip. Ya, sekian tugas negosiasi komunikasi bisnis dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih.